Ya, kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat sidebar menu, kawan ya. Jadi menu yang ada di samping, makanya diberi nama sidebar. Dimana kalau ini kita klik, nah isinya hilang, ya, isinya hilang. Kemudian kalau kita munculkan lagi, tinggal kita klik, ya. Nah ini gimana caranya? Oke, nah baik. Sekarang kita langsung aja saya buka file baru, teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman ambil aja untuk kotak besar bisa dari insert ya, illustration, shape, kemudian ambil ini rectangle. Atau kalau teman-teman ingin yang agak bulat, bisa ambil ini yang rounded gitu ya. Kalau yang rounded seperti contoh di sini tadi. Nah, ini yang rounded. Tapi kalau teman-teman ambil yang kotak, ini rectangle ya. Kemudian teman-teman ambil insert table lagi, shape ya, ambil yang ini rectangle. Klik di sini, kemudian klik kanan, edit, katakan teks tulis, menu utama. Kemudian kita perkecil, ya ukurannya selera teman-teman, baru kita bawa masuk ke sini. Ya. Kemudian supaya backgroundnya warnanya sama dengan di belakang, teman-teman klik aja di sini. Kemudian klik ini seperti biasanya no fill, kawan. Kalau masalah tulisannya ingin menjadi huruf kuning, yang ini klik, gitu ya. Nah hasilnya kan seperti ini. Kemudian kalau teman-teman tidak ingin muncul garis kotaknya, klik di sini, ya. Teman-teman klik ini, ambil ini, shape format, kemudian nih shape outline. Klik yang no outline. Nah, berarti dia nggak ada garisnya, kawan. Ya, oke caranya gitu, teman-teman. Ya, kemudian untuk membuat yang 3 strip ini sama, teman-teman insert, ya illustration, shape, tetap ambil ini rectangle, klik di sini. Hanya ini kita perkecil, kawan. Nah, ukurannya kita perkecil. Kita sesuaikan dengan kita tuh pinginnya seberapa. Kalau susah tinggal diklik kanan, format. Nah, di sini ambil yang size, kita atur, gitu, ya. Kemudian untuk menggeser, ambil yang ini, tanda panah 4 ini di bawah kita geser ke sini. Nah, kalau ini kurang kecil, bisa. Teman-teman atur sendiri sesuai dengan kebutuhan, ya. Kebutuhan artinya ingin seberapa kecilnya. Kemudian untuk warnanya supaya putih sama, ya karena ini objek ambil yang di sini. Ini, nah ini saya perbesar. Nah, oke, dia sudah menjadi warna putih. Jadi warna putihnya teman-teman menggunakan yang ini ya. Kalau ini saya rubah, nah, jadi bukan yang ini tapi yang warna fill biasa, ya putih. Kalau sudah, tinggal di copy teman-teman. Paste, geser lagi ke sini. Kalau kurang, tinggal pakai tanda panah ke atas saja. Nah, kita lihat hasilnya. Kita copy lagi, ya ini tanda panah 4 kita geser. Kemudian kalau kurang kanan, kita pakai tanda panah kanan. Nah, kita lekatkan, misalkan masih kurang ke kiri, kurang ke atas, pakai tanda panah kiri, kita arahkan ke atas. Nah, kalau sudah dirasa pas, ya teman-teman bisa bikin ini digrupkan aja teman, di grup. Cuman ya kalau terlalu kecil agak susah mungkin ya. Grup sama yang paling bawah, klik kanan, grup. Supaya apa? Kalau digeser-geser dia bisa, kawan. Ya, misalkan ini juga saya buang. Tadi nggak mau di grup terlalu kecil. Nah, ini kalau teman-teman mau geser, nah, ini, oh yang bawah nggak kena, nggak apa-apa. Nanti disusulkan aja. Ya, ini soalnya terlalu terlalu kecil, kawan. Bahkan gini. Ya. Kalau sudah, ini sama yang ini kecil tadi, sama yang atas, kita sama ini, nah sama kita grup. Mungkin teman-teman sudah tahu ya caranya kalau menggrup gimana supaya kalau kita gerak-gerakkan dia ikut gitu ya. Nah, itu. Atau ini teman-teman mau cari icon sendiri untuk teman-teman yang sudah menggunakan Office 21, tinggal insert, illustration, ambil icon, kawan. Nah, nanti di sini teman-teman sudah disediakan icon ya, klik, katakan kita klik home. Home. Nah, nanti tinggal pilih teman-teman. Misalkan ini pilih, klik, insert, klik di sini. Untuk memperkecil, klik
Ya, kalau ini nggak muncul, teman-teman klik kanan, format, ambil yang ini, yang ada size. Ya, kalau teman-teman lupa, klik aja salah satu ada size-nya nggak. Cari yang ada tulisan size. Nah, baru kita atur besar kecilnya. Gitu. Ya, oke. Saya lanjut untuk yang berikutnya. Nah, setelah menu utama, ini kan kita punya tanda panah, kawan. Ya, tanda panah berarti teman-teman sama ambil insert, illustration, shape. Kita bisa ambil yang ini, kawan. Teman-teman mau ambil yang mana tanda panahnya? Ya, katakan ini, ya, klik di sini. Ya, kemudian, nah, kemudian kita putar. Klik kanan, format, size-nya kita perkecil, misalkan ini ya. Kemudian kita klik home karena objek, maka warnanya pakai ini. Nah, ini. Kemudian untuk geser ke sini ya pakai ini. Ini. Kalau kurang kecil, perkecil lagi teman-teman. Nah, kita lihat. Ini. Misalkan kurang tipis, perkecil lagi. Hasilnya di sini nggak imbang, di bawahnya weight-nya. Kita naikkan. Nah, kemudian mau dijadikan warna putih misalkan. Oke. Nah, ya. Kemudian kalau ini kurang tengah dengan tulisannya, diklik aja pakai tanda panah ke atas. Kira-kira ini cukup nggak? Gitu. Nah, ini kawan. Ya. Kemudian kalau ini kurang kecil, bisa teman-teman perkecil sendiri. Kemudian kita copy, kawan. Copy, kita paste. Ya. Ini kita geser pakai ini. Nah, sementara ini dulu. Ya. Kemudian, ini kita balik, kawan. Nah, kita balik seperti ini. Kemudian yang ini kita geser ke bawah. Kita geser dulu. Yang ini kita tempatkan di atasnya. Nah, ini ya. Nah, ini biarkan dulu gini ya, karena mau kita atur nanti dengan skripnya. Nah, sekarang teman-teman, ini tadi kan sudah kita grup ya. Ini teman-teman beri nama, katakan menu 1. Gitu ya. Menu 1. Kemudian di dalam menu 1 ini ada submenu, berarti sama teman-teman bikin lagi illustration, shape, ya. Klik di sini, ya, edit text, ya, katakan sub menu 1, itu masuk ke sini, ya. Kemudian karena ingin warnanya sama, no fill. Kemudian shift format, shift outline, no outline, gitu. Kemudian biarkan putih untuk membedakan ya. Nah, kemudian ini kita beri ini untuk menunjukkan sub ya, sub menunya. Kemudian kalau ingin teman-teman ingin diatur ya, maka klik di ini. Jadi sampai kursornya jangan di tulisan. Kursornya kita klik di garis, baru ini baru mau kita geser, kawan. Kalau enggak, kalau masih di tulisan enggak mau dia kita geser. Nah, supaya kita ngaturnya enak, ini kira-kira kita butuh berapa? Ini kita blok aja, teman-teman. Misalkan gini ya. Kemudian klik kanan, row head-nya kita rubah, katakan 20. Nah, sehingga satu menu itu dia menempati satu, ya, dia akan menempati satu ini, satu baris. Nah, tinggal diatur gini. Karena nanti itu kan ada mau kita naik turun kan, kawan. Ya. Nah, ini kita tempatkan di baris 3, tinggal kita arahkan turun. Baris 3. Kemudian yang ini juga kita atur, ya, kita turunkan. Misalkan gini, ke baris 3. Kemudian kita perkecil. Oke, ini sudah, ya, tulisannya sudah. Ini supaya nanti tanda panahnya bisa, ini kita tanda panahnya kalau bisa diletakkan di luar ini, kawan. Di luar ini ya, ini kita perbesar, kita perlebar.
Nah, ini kita geser di luar kotak tadi, ya, supaya nggak bentrok, supaya kita nanti ngaturnya enak. Waktu bikin skripnya juga enak ngekliknya, gitu ya. Nah, ini klik kanan, format, size-nya ada yang harus kita atur. Misalkan gini, ini kurang, berarti width-nya kita kecil lagi. Nah, udah sama, gitu ya. Kemudian ini kita copy, kawan. Nah, kira-kira teman-teman di menu yang pertama ini punya berapa submenu? Ya, kita taruh, kita rubah, ya, teksnya submenu 2, gitu, ya. Kemudian kita paste lagi, misalkan ada 3, teman-teman atur. Jadi namanya nanti submenu 3, ini, ya. Kemudian ini dipastikan ada di baris kelima, ya. Teman-teman klik di garisnya. Nah, kemudian kita ratakan kira-kira dengan yang di atas. Ini klik di sini, kita turunkan, ya, di baris ke-6. Nah, sudah. Kalau sudah, teman-teman bisa berikan icon nanti di sini, ya. Nanti tergantung iconnya apa, terserah. Caranya seperti tadi, teman-teman, ya. Nah, caranya seperti tadi, ya. Mau di menunya atau di submenunya terserah, atau dua-duanya bebas, teman-teman. Ya, kalau yang sudah pakai Office 2021, tinggal klik Insert, Illustration, ini ada icon. Ya, kalau yang belum berarti cari di Google, ya, image, ya, atau icon, image icon, tinggal ditulis apa. Nah, kemudian ini kita beri nama, teman-teman, ya, sub menu 1. Ini juga kita beri nama sub menu 2. Kemudian ini sama, ya, sub menu 3. Nah, untuk pemberian nama nanti jangan sama, ya, jangan berulang, kawan. Nah, katakan nanti di menu kedua ada submenu lagi, berarti submenu 4. Jangan kembali 1. Atau 21, enggak apa-apa. Ini submenu 1.1, 1.2. Gitu. Jadi jangan ada nama yang sama, kawan. Which is itu. Nah, sekarang kita mau bikin lagi. Kita paste, ya, kita tarik, berarti dia ada di untuk menu, baris ke-7. Ya. Baris ke-7 berarti ini kita edit. Menu kedua, misalkan gini. Ya. Nah, ini kalau kurang lebar, karena dia ada di bawah, kita tarik aja. Nah, gini. Kemudian kita klik di garisnya, kita rubah warnanya kuning. Ya, kalau masih gini, karena kursornya kan di huruf K ini, kita klik di sini. Nah, sehingga kursornya tidak ada di huruf, baru kita klik. Ya, menu kedua. Nah, sekarang menu kedua teman-teman mau kasih icon apa, gitu, ya. Mau kasih icon, katakan saya ambil untuk melihat, gitu ya. Icon apa? Si, lihat. Ini bahasa Inggris soalnya, kawan, ya. Nah, oke. Kita lihat untuk si dalam bentuk mata, ya. Mau kacamata, oke. Ini kita pilih, insert, klik di sini. Nah, kalau sudah, ini klik kanan, format. Kita pilih, size kita kecilkan. Ya. Jadi ukurannya nanti selera teman-teman aja. Gimana? Kita taruh di sini, ya, karena ini objek, kita home, rubah putih. Putih ini. Oke, nah sudah, ya. Ini dipastikan sudah ada di baris ke-7, kemudian kita klik, kita tekan shift, kita klik, ya, kita jadikan grup. Oh, tidak mau karena ini belum masuk satu kotak. Nah, kemudian tulisan menunya kita geser, kawan. Misalkan gini, ya. Nanti bisa diatur, ya, supaya sama dengan yang di atas. Kalau sudah, klik kanan, ya. Kalau sudah gini, ini diklik, kemudian ini diklik juga, lalu klik kanan. Ya, untuk ngeklik dua-dua, teman-teman klik pertama, kemudian tekan shift, klik lagi kotak yang kedua, kemudian klik kanan, shift-nya boleh dibuang, ya. Ini, nah, kemudian klik kanan, grup. Ini kok hilang. Ini, nah, tekan shift-nya dibuang, kemudian klik kanan, grup. Oke. Beri nama, kawan. Menu 2. Ya. Kemudian menu 2 ini dia punya submenu. Nah, kita copy aja dari sini, kawan.
copy, masukkan di sini, paste. Ini ya. Nah, ini berarti di baris 8. Ini ya. Berarti ini sekarang submenu yang keempat. Ini ya. Nah, dia namanya, ini tadi namanya apa? Submenu 3, berarti ini submenu 4. Submenu 4. Kalau menulis di sini jangan pakai spasi ya. Kalau ingin dipisah pakai underscore, kawan. Ini, ya ini saya buang. Kemudian ada lagi, kita klik lagi, copy, paste. Ya, tarik. Nah, ini kita tarik baris ke 9. Kalau kurang ke bawah, klik. Nanti kita arahkan pakai panah ke bawah. Berarti ini submenu 5. Ini kawan, ya. Kita ada lagi, paste lagi, langsung tarik baris ke 10, submenu 6. Ya. Ini jadi saya contohkan 2 aja supaya nggak terlalu panjang, ya. Kemudian ini kita copy kawan. Yang ini. Copy, kita paste, ya. Kemudian, nah ini boleh kita tarik dulu ke sini. Mana tadi? Hilang ya. Kita copy lagi, paste, ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang bawah ini kita copy, kita paste, kita tarik. Nanti kita atur lagi, ya. Nah sekarang gini, ini sudah ada nemu menu 1, ini sub menu 1, ini hilang namanya, ini sub menu 1. Oke, ya kalau kita cek, oke, ya, ini ada panahnya di sini kita buang, ya nggak double. Sub menu 1, sub menu 2, sub menu 3. Ini namanya menu 2, nah ini hilang namanya, belum ada menu 2. Oke, ini sub menu 4, sub menu 5. Nah ini nggak mau sub menu 5. Oke, ini sub menu 6. Oke ya. Ini memang harus kita pastikan kawan, karena kalau enggak nanti untuk skripnya karena namanya mengacu ke sini gitu kawan ya. Nah, sekarang ini juga kita beri nama kawan. Ini kan nantinya supaya memunculkan submenu, berarti kan kita ngeklik-klik yang bawah, ya. Berarti yang bawah ini teman-teman kasih nama, kalau saya max ya, maksudnya maksimal. Atau mau teman-teman buka nggak apa-apa, kasih aja nama buka gitu ya. Jadi yang bawah ini saya kasih nama max 1 karena ikut menu utama ya, max 1. Oh, hilang. Ini. Max 1. Kemudian ini berarti main. Ya. Kalau dia nggak mau max 1, ini berarti main, ini max. Jadi pada saat kita klik, submenunya muncul, kemudian pada saat kita klik yang atas, submenunya hilang. Kemudian ini sama. Di sini kita kasih ini main 2. Karena dia ikut, kalau nggak mau teman-teman gini, diakalin, kasih shift yang atas min 2. Karena dia ada di submenu kedua. Ya. Shift min 2, ini harus diingat-ingat. Kemudian yang bawah, shift max 2. Ini. Nah, betul ya. Ini min yang di bawah max. Nah, kemudian ini kalau sudah, teman-teman, ini kita atur, teman-teman klik aja. Yang atas dulu misalkan ya. Kira-kira kita tempatkan di tengah-tengah huruf ini, menu utama. Ya. Nah, ini juga yang atas dulu, kita atur. Kira-kira ada di tengah-tengah menu kedua. Ya. Kalau sudah kita beri nama, kemudian ini kita paskan. Ya, terang ke kiri. Nah, ini.
Sekarang kita pinginnya pada saat file ini dipanggil, ya, maka yang muncul hanya menu utamanya saja, menu utama dan menu kedua. Subnya belum muncul, berarti teman-teman masuk ke developer, view code, ya, teman-teman ambil ini, project explorer, ya, this workbook. Nah, this workbook ini. Menu kita panggil, ini taruh di sheet apa namanya? Ini masih sheet 1. Katakan saya bikin namanya sebagai apa ya, menu 2. Karena sudah ada menu ya di sebelahnya. Nah, berarti di script-nya ini sheet menu 2 dot select. Artinya sheet ini kita panggil. Ya, pada saat dibuka maka sheet ini kita panggil. Jadi untuk memunculkan sheet tertentu cuman ini aja, nama sheetnya apa, dot select gitu kawan ya. Nah, kemudian saya juga ini saya coba lihat dari saya kopikan, nanti saya terangkan kawan ya. Di sini view code, kemudian this workbook. Nah, sorry, yang ini, nah ini ya, saya panggil developer view code, kemudian klik pembukuan jasa di workbook. Nah, ini kan sudah ada select ya. Ini saya copy dulu. Nanti ini coba saya jelaskan setelah ini. Saya copy aja, copy, ya. Kemudian saya kembali ke ini. Berarti saya ambil file yang pertama ini, developer view code, ya, view code. Teman-teman ambil ini this workbook. Nah, pastekan di sini. Nah, sekarang gini. Ini tadi sudah yang pertama, ya. Yang ini sudah. Sekarang yang kedua, kita tulis sheets menu, namanya apa? Menu 2. Nah, jangan lupa. Kalau teman-teman tidak merubah ini, katakan ini masih sheets 2, maka teman-teman cukup tulis sheet 2, ya. Ini nggak perlu. Langsung dot select. Tapi kalau teman-teman merubah, maka ini sheet-nya ditambah huruf S, kemudian tambah nama sheet-nya. Nah, begini. Ya, script-nya. Jadi gitu ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi karena kita mengacu pada sheet menu 2 semua, berarti ini nanti kan menu 2 semua ini nama sheet-nya. Ya, nah saya rubah dulu biar nggak lupa. Nah, sekarang kita ingin pada saat ini dipanggil, ini tadi kan kita beri nama menu utama, menu 1, ya. Berarti di sini ini menu 1 dot visible terbuka. Jadi dia bisa dilihat visible, berarti supaya bisa dibuka apa? True. Tapi penulisannya MSU true, ya. Karena ini tidak dibuat di user formnya VBA. Kalau teman-teman pakai VBA kan bikinnya di user formnya, jadi text boxnya atau combo box gitu. Biasanya kan visible langsung true kan gitu sama dengan. Tapi karena ini enggak, maka teman-teman visible sama dengan MSU true. Nah, kemudian kita juga ingin memunculkan ini. Nah, ini tadi namanya menu 2. Ya, menu 2. Ini kita pastikan aja namanya supaya nanti, nah ini menu 2. Jadi juga kita ingin muncul pada sheet menu 2. Ya, menu 2. Sheet, ya, ada sheet menu 2. Namanya juga sama, menu 2. MSO true. Jadi cuma ada 2 menu. Ini saya hapus yang bawah. Nah, sekarang gimana? Ini, supaya nanti kelihatan. Kita baru bikin ini kawan ya. Kita baru bikin ini, kita baru bikin ini. Jadi maksudnya pada saat ini dipanggil, maka menu 1 muncul true, menu 2-nya juga muncul true. Ini ya. Nah, ini shape. Kenapa kita pakai shape? Karena ini kita bikin dari ini insert, gitu, illustration kita ambil shape kawan. Ya kan gitu ya. Makanya karena ini bukan dari objek user form, kita harus pertegas apa ini. Kotak ini dari mana? Oh, dari shape ya. Shape dia punya range. Range sampai mana range-nya?
range-nya sudah kita beri nama, ini menu satu, makanya perlunya itu kita beri nama. Kalau nggak dikasih nama, dia masih nama rectangle-nya. Sama dengan nama objeknya ya, kita ngambil text box, tidak kita rubah, maka dia text box 1, text box 2. Nah, itu tadi waktu sebelum kita rubah menjadi menu satu, itu masih rectangle dia, rectangle keberapa, gitu kawan. Ya, jadi enak kita rubah aja. Ya, ini menu satu, dot visible. Nah, yang submenunya kita ingin tertutup. Berarti sama dengan ini, teman-teman bisa kopikan aja dari sini, copy, ya, kemudian paste, tinggal sekarang apa? Oh, submenu satu. Tapi ini bukan true, adalah false, kan gitu kawan. Ya, ya, coba ini saya hapus dulu yang ini. Nah, ini saya hapus. Nah, kalau sudah ini tinggal di copy kawan, copy, paste. Sekarang submenu kedua ini. Nah, makanya tadi saya bilang dibikin urut supaya kita enak nanti ya menghafalkannya di script. Nah, false ya. Jadi kalau sudah begini, maka ini kalau berjalan maka yang sheet menu 2 akan terpilih, terbuka, menu satunya muncul, tapi sub menu 1 sampai sub menu 3-nya tidak muncul, false. Gitu. Nah, sekarang menu 1, 2, sub menu 1, 2, 3 ini ada di baris berapa? Makanya ini tadi saya maksud diperbesar ya. 4, 5, 6. Berarti sekarang baris itu kita hide, kawan. Berarti ini kita bikin sheet menu 2, row 4 sampai 6. Ya, ada tanda petik, entire row dot hidden sama dengan true. Nah, berarti ini untuk di sini. Menu kedua gimana? Sama, kawan. Menu keduanya. Ya, ini tadi namanya sudah menu 2. Kemudian kita ambil sub menunya urutannya keempat. Sub menu 4. Ya. Sorry. Menu 2 ini yang menu 2 true, kemudian sub menu 4 ini false. Sub menu 5 false, satu lagi karena ada 3, kita copy, ya taruh sini, berarti ini 6. Ya. Nah, sekarang dia ada di baris keberapa? 8 sampai 10, ini kita rubah. 8 sampai 10. Ini kawan. Nah, jadi tujuan kita men-hide row itu supaya baris ini nanti juga terhide kawan, tidak muncul. Jadi untuk yang MSO false ini, nama submenu, itu ini tidak muncul, tapi kalau barisnya tidak di-hide, maka akan tetap muncul baris 4-6 atau 8-10, cuman submenunya nggak muncul. Nah, kita kan maunya ini berikut barisnya juga tidak muncul gitu kawan. Maunya begitu kita ya. Nah, makanya di sini kita row-nya kita hide juga. Nah, kemudian ini pastikan kawan, ini menunya masih menu, padahal semuanya ada di menu 2, kita koreksi supaya tidak ada kesalahan. Gitu, ya kawan. Nah, kemudian masih ada tambahan nih kawan. Ya, pada saat file ini dipanggil, kita pinginnya yang muncul itu tanda panah yang ke bawah. Artinya tanda panah ke bawah itu untuk memunculkan submenu yang max, ya kan? Ini namanya adalah max. Main ya. Berarti yang kita munculkan sekarang kita tambah. Nih, kita copy aja dari sini. Kita copy, kita taruh di sini. Paste. Ya. Kita maunya yang muncul itu adalah yang max, tanda panah untuk memunculkan submenu. Berarti ini true. Ya kan? Nah, kemudian kita paste lagi yang main-nya ini untuk menutup ya, ini kita bikin false, kan gitu kawan. Ya. Jadi pada file ini dipanggil, yang muncul adalah menu utama, kemudian menu kedua, kemudian tanda panahnya adalah tanda panah yang ke bawah, yang ke atasnya kita tutup. Nah, demikian pula yang di sini, ini. Jadi ini kita copy, ya, kita pastekan di sini. Ya, tadi namanya kita beri ada shift max 2. Kemudian di sini juga ada shift
min 2. Yang mau kita munculkan adalah max-nya, ya. Max 2 muncul, shape min 2, oh, ada W-nya. Nah, ini false, ya. Kita save. Kemudian ini kita save, ya. Coba saya tutup. Saya panggil lagi. Nah, muncul ini update, kita klik update. Muncul debug, kawan. Ada kesalahan lagi. Nah, ini. Kita lihat salah, oh, shift E-nya hilang. Nah, ini ya. Kalau gini kita klik reset. Ya. Kita save. Gitu. Kemudian kita save save ya. Coba saya tutup. Saya panggil lagi. Ini muncul update, kita klik. Nah, sudah. Jadi ini yang muncul. Sehingga pada saat mau kita klik panah, nanti dia muncul ini. Nah, gitu ya. Nah, ini caranya gimana, teman-teman? Berarti sekarang teman-teman masuk lagi ke developer, view code, tapi kita bikin scriptnya bukan di modul. Modul itu hanya untuk apa yang mau ditampilkan pertama kali pada saat file itu dipanggil. Nah, selebihnya kita bikin di, workbook itu adalah untuk memunculkan apa yang ingin kita tampilkan pada saat file itu pertama kali dipanggil, ya. Nah, di luar itu kita buatnya di modul, kawan. Ya, ini sudah saya siapkan, ada di modul, sudah lupa 14. Nah, ini. Jadi gini, teman-teman. Ini tadi sudah kita beri nama, ada max, ada min, ada shape max 2, ada shape min 2. Nah, sekarang kita mau bikin scriptnya yang mana dulu? Katakan mau yang buka dulu, berarti yang max ya. Ini teman-teman terserah namanya. Sub saja beri nama sub buka max. Ya, jadi untuk panah yang ke bawah. Ya. Sub buka max. Artinya sekarang kita bikin pada sheet 2 sama ya. Jadi teman-teman bisa kopikan dari modul salah satu, kopikan, kemudian paste di sini, kemudian sesuaikan. Menu 2 nama sheet-nya ya harus dipastikan sama. Kemudian karena objeknya kita ambil dari shape tadi ya kan, illustration shape ya. Kemudian objeknya itu dalam batasan yang mana, range array-nya itu sudah kita beri nama max ya. Visible-nya gimana? Mau kita munculkan atau tidak yang max itu? Nah, jadi kan seperti ini, begitu dipanggil kawan ya. Yang muncul hanya menu 1, menu 2, submenunya tidak muncul, kemudian tanda panahnya yang max. Ini, ya. Nah, sekarang gimana? Kita pinginnya pada saat ini max ini diklik, maka submenunya muncul. Nah, di sini saya sudah siapkan skripnya, kawan. Untuk membuat skripnya, maka kita menggunakan modul, kawan. Jadi kalau di workbook ini hanya untuk memanggil atau menampilkan sheet apa yang pertama kali pada saat file itu dipanggil, ya, sheet apa yang ingin muncul. Di luar itu maka kita menggunakan modul. Di sini saya sudah siapkan, ya, ini. Nah, pada saat kita ingin mengklik ini kan tadi namanya max ya. Berarti kita bikin sekarang skripnya, namanya sub buka max atau bebas teman-teman mau kasih nama apa terserah ya. Sub katakan buka sub menu 1 gitu boleh gitu ya, terserah bebas. Yang penting sekarang ini sheet-nya, nama sheet-nya jangan sampai salah ya. Kemudian ini kan mau kita bikin ya, berarti ini objek apa tadi namanya, kita ambil dari illustration shape ya, shape, kemudian dia batasannya sampai mana range-nya ini. Nah tadi kan sudah kita kasih namanya max. Jadi dot visible-nya adalah false. Loh, kenapa di false yang max? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya. Karena pada saat itu kita klik ya, maka dia langsung hilang, kawan. Ya, kita inginnya pada saat ini kita klik setelah pertama kali dia muncul, kemudian kita klik, dia hilang. Yang muncul apa? Yang menutupnya yang min. Nah, makanya min-nya ini true kita bikin. Gitu. Ya. Kemudian submenunya, nah ini kita munculkan ya. Jadi sama, tinggal merubah di sini ya, nama apa tadi, nama rectangle yang sudah kita rubah submenu 1,
visible-nya menjadi true sampai submenu 3 true. Kemudian jangan lupa height-nya, barisnya yang tadi kita hide 4 sampai 6 kita munculkan, jadi hidden-nya kita rubah menjadi false. Gitu kawan. Ya. Nah, sehingga kalau ini sudah selesai kita bikin, teman-teman tinggal nanti ini ya, ini diklik kawan. Diklik kanan ya lambangnya, assign makro. Kemudian kita hubungkan dengan ini, buka max. Ya, kita klik OK. Nah, sehingga pada saat ini kita klik, ya, maka dia akan membuka. Ya. Nah, sekarang kita bikin sekalian, kawan. Pada saat ini kita klik kan dia berubah, ini hilang yang ada min ya, icon min-nya. Kita bikin sekarang, pada saat icon min-nya kita klik, maka submenunya akan hilang. Yang muncul di sini adalah tanda panah max-nya. Makanya kita bikin sekarang tutup submenu atau apa tadi teman-teman ya. Kalau di sini buka submenu, maka di sini samakan aja tutup submenu 1. Yang atas tadi buka submenu 1, maka di sini tutup submenu 1. Nah, tinggal kebalikan teman-teman, kopikan aja dari sini. Kopikan di sini tinggal dibalik. Ya, karena kita ingin menutup, berarti pada saat tombol ini kita klik, dia menjadi hilang. Berarti tombol min-nya ini menjadi false. Yang muncul apa? Tombol max, tanda panah max-nya. Kemudian barisnya, submenunya kita tutup, ya, kita bikin false. Jangan lupa dengan ini, barisnya 46, ini juga kita hidden-nya menjadi true. Gitu kawan. Ya, kalau sudah, sekarang teman-teman hubungkan. Ya, contohnya ini tadi yang sudah kita hubungkan, kita klik, muncul. Nah, yang muncul kan sekarang tanda tutupnya. Tutupnya kita klik kanan, assign makro, kita hubungkan dengan tutup min. Ini, kita klik OK. Nah, pada saat ini kita klik, maka yang muncul adalah tanda panah max. Nah, seperti itu. Ya, demikian pula untuk yang kedua, kawan. Nah, ini tinggal di copy, teman-teman. Buka, tutup, kopikan ke bawah, tinggal dirubah. Sekarang buka submenu 2, atau tadi sudah kita beri nama shift max 2. Ya. Nah, yang buka, tinggal merubah di sini nama objeknya, submenunya. Ya, submenunya apa tadi diberi nama? Submenu 4, submenu 5, submenu 6. Ya, karena kita buka, maka kita bikin true. Kemudian row-nya karena kita copy kan masih 46, teman-teman rubah jadi 8 sampai 10. Gitu. Ya. Kemudian ini nama ikonnya tadi tombolnya shift max 2 menjadi false. Karena pada saat kita klik, dia langsung hilang, yang muncul adalah yang tutupnya, yang min, shift min 2. Ya. Nah, untuk menutup kalau sudah, ini tinggal dihubungkan sama lagi. Klik kanan, ambil assign makro, hubungkan buka shift ini, shift max 2. Klik OK. Gitu kawan. Ya. Kemudian untuk penutup, teman-teman bisa copy dari sini, ya, pastekan ke sini, namanya dirubah, menyesuaikan apa, tinggal yang false-nya kita jadi true, true-nya kita rubah menjadi false. Cuman gitu aja, teman-teman. Terbalik, berarti kan. Nah, kalau sudah, ini kita save, ya. Ini sekarang tadi sudah kita hubungkan, ya. Kita klik, nah, menjadi icon ini. Nah, sekarang icon ini untuk menutup, kita klik kanan, assign makro, kita hubungkan dengan tutup shift min 2, ini. Nah, kalau kita klik, nah, gitu. Ya, kemudian teman-teman, supaya icon ini tidak bergerak, ya, kan kalau ini tidak kita sesuaikan, pada saat kita munculkan submenu, ini ikut nanti teman-teman. Supaya tidak bergerak, teman-teman bisa ini kembalikan dulu menjadi, ini diklik aja, menjadi apa? Format, ya. Kita pilih yang properties. Nah, ini, kita pilih don't move, jangan bergerak dia. Ya. Sehingga pada saat ini kita klik, dia nggak akan ikut turun, kawan.
Ya, demikian pun di sini. Atau teman-teman mau mau gini, nggak apa-apa. Nah, ini dikembalikan jangan grup menjadi ungroup ya. Kemudian yang ini teman-teman klik kanan. Kemudian format sama kita ambil properties ya, don't move kita klik ya. Jadi ketitik deh gitu ya. Satu-satu boleh. Ini juga. Nanti kita format kita pilih ya. Ini don't move. Ya, ini karena sudah berarti dia tidak akan bergerak. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, ini kan tadi ada dua tombol ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya pada saat ini kita klik, ya, ini kita klik. Nah, ini kan ini abaikan teman-teman ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini seolah-olah dia berubah tapi di satu tempat. Nah, tidak berubah. Jadi teman-teman tinggal gini, eh, katakan ini, ya, ini saya copy, ya, saya taruh di sini, paste, gitu ya. Nanti saya geser, ya. Kemudian ini juga saya copy. Nah, ini caranya aja teman-teman. Teman-teman kalau sudah punya nggak perlu copy lagi ya, kan sudah ada. Nah, tinggal begini teman-teman. Nah, ini yang bawah atau yang atas disesuaikan dulu kira-kira sudah di tengah-tengah ini ya namanya menu utama atau di menu kedua. Kemudian yang ke bawah ini ya, ini tinggal diklik kanan kemudian pakai tanda panah ke atas dari keyboard. Ini jadikan satu tempat. Nah, ngumpul jadi satu teman-teman. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau belum arahkan lagi ke atas. Ini. Nah, sehingga pada saat kan diklik, dia akan seolah di satu tempat, ya, hanya berubah wujud aja. Itu caranya gitu teman-teman ya. Nanti bisa diatur sendiri-sendiri. Oke, silakan dicoba. Kalau ada kesulitan, hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi. Terima kasih.